Haleluya, haleluya. Selamat siang bagi jemaat Tuhan dan para pendengar dimanapun berada. Ya, kembali kita mendengar renungan firman Tuhan pada hari ini. Ya, pada 19 September 2021. Sebelum kita mendengarkan renungan kebenaran Tuhan pada saat ini, kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Saat ini kembali kami datang kepada Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Sucikan hati dan pikiran kami, agar firman-Mu yang kami dengar dapat tertanam di dalam hati kami, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini saya percaya kita semua ada di dalam pertolongan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Tema kita adalah hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Ya, kita baca ayatnya di dalam Matius 24 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ya. Minggu lalu saya sampaikan ayat ini dalam versi yang berbeda. Saya sampaikan pada minggu yang lalu, berjaga-jagalah. Ya. Tapi tema kita adalah hari ini, yaitu hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Tujuan dari ayat yang kita bacakan pada hari ini yaitu adalah supaya kita tetap waspada dan berjaga-jaga, agar kita tidak terlena dengan keadaan dunia ini yang semakin, kata Alkitab, semakin jahat. Ya. Yang kedua adalah dan hidup kita berkemenangan dan berhasil di dalam Tuhan di zaman akhir yang semakin sulit ini. Kenapa? Karena kita ada di dalam Tuhan. Firman Tuhan telah mengingatkan kita tentang nasihat supaya kita berjaga-jaga di akhir zaman ini, sehingga kita akan memperoleh kemenangan dan berhasil masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Nah, kita akan berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Nah, saat ini kita belajar dari kehidupan Nuh. Ya, kita belajar dari kehidupan Nuh. Seperti yang ayat yang kita bacakan tadi, bahwa di zaman Nuh banyak orang tidak datang lagi kepada Tuhan, sibuk dengan urusannya masing-masing, kawin mengawinkan, berpesta pora dan lain sebagainya. Tetapi Nuh bersama keluarganya telah masuk dalam bahtera ketika bencana air bah itu terjadi. Oleh karena itu mereka selamat dari kejadian yang menimpa bangsa itu saat itu, yaitu air bah. Maka mereka disebut, atau keluarga Nuh ini disebut sebagai orang benar dan taat kepada Allah karena mentaati perintahnya, tidak melupakan ajaran Tuhan. Apa yang membuat Nuh bisa seperti itu? Ya, selamat, berkemenangan di dalam sesuatu bencana keadaan, tetap dipelihara Tuhan. Yang pertama adalah Nuh bergaul
dengan Tuhan. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Perhatikan, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Ya, Nuh hidup di tengah-tengah kehidupan yang sangat rusak, ya, penuh dengan kekerasan, tidak takut akan Tuhan. Tapi Nuh, ia tetap dapat bertahan karena Nuh memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan, ya. Selalu membangun hubungan dengan Tuhan, selalu bersekutu dengan Tuhan, tidak berputus cintanya kepada Allah, sehingga walaupun di zamannya itu penuh dengan kekerasan, penuh dengan kerusakan kehidupan saat itu, tetapi Nuh tidak terpengaruh. Makanya kita melihat di dalam Kejadian 6 ayat 10 sampai 12 dia berkata, Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi itu. Nah, Tuhan sangat kecewa dengan kehidupan orang-orang pada saat itu. Karena mereka tidak memiliki hati takut akan Tuhan, tidak memiliki niat untuk melakukan perintah Allah. Ya, Nuh hidup bergaul dengan Tuhan dan membuat Nuh dapat mendengar dan mengerti setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, kalau kita melihat di sana, Nuh begitu setia kepada Tuhan, begitu takut akan Tuhan, ya. Yang kedua adalah apa yang membuat Nuh bisa seperti itu. Yang pertama tadi, Nuh bergaul dengan Tuhan. Yang kedua adalah Nuh mentaati perintah Tuhan. Ya, kita baca di dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-7. Dia berkata begini, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran. Sesuai dengan imannya, Nuh melakukan perintah Allah. Tuhan suruh Nuh, kalau kita baca di dalam Kejadian 6, buatlah bahtera. Buat bahtera di atas gunung. Ya. Dan Nuh itu dikatakan, Nuh menerima perintah Tuhan itu dengan penuh ketaatan. Dan melakukannya tanpa menunda-nunda. Dan tidak ada perbantahan apapun yang Tuhan katakan kepada Nuh dan Nuh lakukan. Nah, janji Tuhan di dalam hidupnya tergenapi. Karena apa? Karena imannya, ketaatannya kepada Tuhan. Nuh tidak berkata, Tuhan, bagaimana mungkin saya buat bahtera di atas gunung? Bahtera atau perahu atau kapal itu digunakan di laut, bukan di atas gunung. Tetapi Nuh taat kepada Tuhan. Ya, kita baca ceritanya di dalam Kejadian 6 ayat 13 sampai 18. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Tuhan sudah geram. Tuhan marah karena mereka tidak hidup di dalam Tuhan. Tidak hidup di dalam ketaatan. Ya, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak. Dan harus kau tutup dengan
pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, ya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tinggi. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkah bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya Aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Nah, ini sungguh luar biasa, ya. Tuhan suruh Nuh buat bahtera, begitu rupa, begitu jelas Tuhan menyampaikan perintah itu, dan Nuh melakukan tepat seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Ayat 22 dari pasal 6 Kejadian. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat. Perhatikan, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah Nuh dilakukannya. Demikianlah dilakukannya. Semua perintah Allah sesuai dengan ketentuan Tuhan. Maka Nuh mengalami kemenangan, bukan kebinasaan, tetapi keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada Nuh itu terjadi. Nah, keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita dapat terlepas. Ya, perhatikan, dapat terlepas. Bisa hilang bila kita murtad, meninggalkan Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan. Siapa di dalam Alkitab yang tidak taat kepada Tuhan? Tuhan katakan keluar dari daerah itu, yaitu keluarga Lot. Karena tidak taat kepada firman Tuhan, maka ia menjadi apa? Tiang garam. Ya. Karena ada harta kekayaannya, ada harta dunia yang ia miliki. Dia kembali ke belakang. Tuhan katakan jangan lihat ke belakang, pergi jauh. Tetapi karena kecintaannya kepada harta kekayaannya, dia lihat ke belakang, kata firman Allah, dia menjadi tiang garam. Nah, jangan sampai seperti itu kehidupan kita. Tetapi biarlah kita menjadi orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Orang yang memperoleh sesuatu hal yang dahsyat dari Allah. Ya, kita kalahkan dunia itu dengan penuh iman kepada Kristus. Maka Tuhan akan memberikan kita kemenangan, keselamatan yang dari Tuhan. Jangan seperti keluarga Lot ini, istrinya menjadi tiang garam. Yang ketiga, Nuh menjadi teladan iman di dalam keluarganya. Nuh sebagai kepala rumah tangga, Nuh sebagai pemimpin di rumahnya, dia menjadi teladan pemimpin yang memiliki iman di dalam Kristus. Ya. Sehingga keluarganya terselamatkan. Istri, anaknya, mantunya selamat dari air bah itu. Dan semua orang di luar dari bahtera itu tidak ada yang hidup. Semua mati dimakan oleh air bah itu, tenggelam. Baru mereka sadar, ayo buka, tolong. Tetapi tidak ada kesempatan. Ya. Maka masih ada kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, para pendengar dimanapun berada. Gunakanlah kesempatan itu untuk mentaati, melakukan perintah Tuhan. Ya. Dan jadilah teladan iman. Jadilah contoh. Jadilah menjadi
yang berguna bagi semua orang. Nah, Nuh ini menjadi teladan, menjadi pembawa damai, pembawa sukacita bagi keluarganya. Kemenangan di dalam hidup mereka terima. Kenapa? Mereka hidup di dalam Tuhan. Nuh berhasil membawa seisi rumahnya masuk ke dalam bahtera. Kenapa? Karena hubungannya dengan Tuhan tidak berputus. Kejadian 7 ayat 14 dan 17 berkata, mereka itu dan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi, dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu dan bersayap, dan serigala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dan segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari muka bumi. Tidak salah Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera di atas bukit. Ketika air itu melambung tinggi sampai di tempat bahtera itu berada, bahtera itu melambung tinggi. Ya, semua orang yang ada di lembah mati, termusnah, kecuali Nuh bersama istri dan anak-anak dan mantunya, bahkan binatang yang bersama-sama dengan dia. Yang masuk di dalam bahtera itu semuanya selamat. Ya. Tuhan suruh masuk semua. Lot juga disuruh keluar. Satu keluarga, janji penyelamatan, janji kemenangan itu sama-sama mereka peroleh, tapi Lot tidak. Istrinya tidak terselamatkan. Ya. Kenapa? Masih ingin dunianya sendiri. Tapi saya percaya, orang percaya tetap di dalam Tuhan. Hendaklah kita tidak melepaskan apa yang telah Tuhan janjikan kepada kita. Ya, kalau kita diberikan janji keselamatan, tetap pegang keselamatan itu. Kalau Tuhan memberikan kita janji kemenangan, pegang kemenangan itu. Jangan lepaskan. Jangan tinggalkan Tuhan. Tetap di dalam Tuhan. Mari kita bawa seluruh keluarga kita masuk di dalam bahtera keselamatan daripada Tuhan. Ya, Bapak Ibu, bawalah keluargamu, bawalah saudaramu, bawalah anak-anakmu, orang terdekatmu, orang yang ada di lingkunganmu, bawa datang kepada Tuhan supaya mereka terselamatkan. Ya, kesimpulannya, mari kita hidup sebagai orang percaya yang bergaul karib dengan Tuhan, yang membangun hubungan dengan Tuhan, ya, melakukan perintah Allah, taat kepada Tuhan, sama seperti Nuh tadi. Dan kita harus menjadi berkat bagi keluarga kita, bahkan bagi orang lain. Seperti Nuh, dia bawa keluarga, istri, anak, mantunya, dan mereka terselamatkan. Sehingga kalau kita melakukan ini, membawa orang-orang yang ada di sekitar kita, terlebih keluarga kita, maka nama Tuhan dipermuliakan, ya. Sehingga banyak orang datang kepada Tuhan dan beroleh keselamatan ketika melihat perbuatan kita. Ayat yang terakhir, ayat penutup. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siap kita mulai dari saat ini untuk memperoleh kemenangan ketika Tuhan datang nantinya. Kedatangan Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu, ya, kecuali Anak, kata firman Allah, yaitu Yesus Kristus. Ya, maka oleh sebab itu kita harus siap sedia, karena kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Kita harus siap sedia mulai dari kapan? Saat ini. Jangan menunda lagi untuk melakukan kehendak Tuhan, sehingga Tuhan datang nanti kita sudah siap dan masuk di dalam rencana kehendak Tuhan. Dan keselamatan itu menjadi bagian kita, orang-orang yang percaya. Ya, demikian renungan kebenaran Tuhan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah mendengar firman. Tanamkan di dalam hati kami. Dan jadikan kami menjadi orang-orang yang cinta Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Melakukan semua perintah Tuhan dengan penuh ketaatan. Dan kami siap menjadi teladan bagi banyak orang. Teladan dalam iman, teladan dalam perbuatan, teladan di dalam tindakan kami, dalam ucapan kami. Terima kasih Tuhan. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Jemaat Tuhan, berkati mereka. Para pendengar di mana mereka berada, diberkati Tuhan. Terima kasih. Kami tutup renungan kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Pulang. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta, kasih sayang, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Memberkati, menyertai kita mulai dari saat ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Serukan haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita sampai berjumpa di renungan-renungan kita di hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.